Spend today in a conversation in the mirror, face to face with somebody less than perfect. I wouldn't choose me first if I was looking for a champion. In fact, I'd understand if you picked everyone before me, but that's just not my story. True to who you are, you saw my heart and made something out of nothing. So I don't need my name in lights, I'm famous in my Father's eyes. Make no mistake, He knows my name. I'm not living for applause, I'm already so adored. It's all His stage, He knows my name. He knows my name. I'm not meant to just stay quiet, I'm meant to be a lion. I'll roar beyond a song with every moment that I've got. True to who you are, you saw my heart and made something out of nothing. I don't need my name in lights, I'm famous in my Father's eyes. Make no mistake, He knows my name. I'm not living for applause, I'm already so adored. It's all His stage, He knows my name. He knows my name. He calls me chosen, free, forgiven, wanted, child of the King. His forever, held in treasure. I am loved. I don't need my name in lights, I'm famous in my Father's eyes. I don't need my name in lights, I'm famous in my Father's eyes. Make no mistake, He knows my name. I'm not living for applause, I'm already so adored. It's all His stage, He knows my name. He knows my name.
Shalom Sobat GBA, kita bertemu lagi di acara Sabtu sore bersama GBA Center. Ibadah sore ini akan dilayani oleh host Okta dari GBA Kids sebagai doa pembuka. Ujian penjemahan oleh host Wicak dari tim BC dan Randi dari Menara Doa. Dilanjutkan sharing firman Tuhan oleh Pak Arianto dari GBA Lampung. Selamat beribadah. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, sebelum kita memulai acara ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami boleh melihat Tuhan, Engkau luar biasa baik Tuhan. Di dalam keadaan apapun kami tahu dan kami percaya Engkau beserta kami. Sore hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mau Tuhan memuji dan menyembah-Mu. Kami mau Tuhan, sungguh Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan belajar Tuhan tentang Engkau. Mari Tuhan, Engkau yang pimpin kami, tuntun kami, urapi kami Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, agar kami Tuhan boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus, sehingga kami boleh makin mendekat padamu, makin mengenal Engkau, makin lebih dekat lagi padamu Tuhan. Dan terlebih dari segalanya Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, mari urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Siapapun Tuhan, baik mereka sedang ada di rumah, di kamarnya Tuhan, bahkan Tuhan dimanapun mereka berada, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah Tuhan atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau Kudus Kang sampai selama-lamanya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Bapa yang sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Besar setia-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kau sungguh Allah yang baik. Mengucap syukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Biar hati kami melimpah dengan syukur. Terima kasih Bapa. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat hari ini yang Kau sediakan bagiku.
syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, Bapakku sungguh baik, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kau Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku.
kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Yesus. Biar kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab Kau baik Yesus, Engkau baik. Kasih setiamu Tuhan melimpah dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, oh, besar setiamu, besar seti. Sekali katakan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu dan sepanjang hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Lewat kesempatan ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan dengan tema. Saya diminta untuk menyampaikan tema tentang Natal. Nah, melalui kesempatan ini saya rindu membagikan satu tema firman Tuhan, dan ini tema yang semua kita sudah tahu. Ini sangat umum, satu kata
yang menjadi tema sharing firman Tuhan atau khotbah pada saat ini adalah Immanuel. Kita semua tahu bahwa Immanuel itu artinya Allah beserta dengan kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan kebenaran-Mu. Roh Kudus berbicara di tengah kami. Kami rindu untuk mengerti misi rencana Tuhan yang begitu ajaib lewat kelahiran-Mu di kandang yang hina di Bethlehem. Allah datang dengan satu tujuan untuk menyertai manusia, mengubah manusia, memulihkan manusia. Oleh karena itu Bapa, ini hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk menerima apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami. Berfirmanlah di tengah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang pertama, Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya bacakan bagi kita semua, demikianlah firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat konteks daripada peristiwa ini adalah pemberitahuan dari malaikat dalam mimpi kepada Yusuf. Jadi malaikat datang kepada Yusuf untuk memberitahukan peristiwa ini, hal ini. Alasan kenapa malaikat perlu datang untuk berbicara, untuk menyampaikan kepada Yusuf, karena waktu itu posisi Yusuf adalah tunangannya Maria. Jadi Yusuf dan Maria sudah bertunangan. Kita semua tahu bahwa kalau kita pelajari dalam budaya Yahudi, itu pertunangan itu adalah sudah menjadi sebuah ikatan yang begitu kuat. Itu sudah selevel dengan pernikahan. Jadi pertunangan itu beda dengan pacaran. Pertunangan dalam budaya orang Yahudi itu sudah memiliki ikatan yang begitu kuat. Nah, oleh karena itu betapa kagetnya ketika Yusuf mengetahui bahwa calon istrinya yang masih dalam posisi tunangan waktu itu tiba-tiba dia menemukan bahwa istrinya hamil, mengandung. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini tentunya bukan hal yang gampang dihadapi oleh seorang Yusuf. Dalam keadaan dia kalut, dalam keadaan yang dia bimbang, dia sudah kebingungan, Bapak Ibu Saudara, saat itulah malaikat diperintahkan Tuhan untuk datang memberitahukan, meneguhkan Yusuf untuk dia tidak perlu ragu, untuk dia tidak perlu menceraikan tunangannya, saudara, dan membuat Yusuf menjadi yakin teguh bahwa kehamilan daripada Maria itu bukan peristiwa lahiriah biasa, tapi itu adalah peristiwa ilahi, itu adalah karya ilahi, itu adalah misi ilahi, itu adalah misi Tuhan yang begitu ajaib. Nah, dan kita semua tahu bahwa hasilnya Yusuf diteguhkan dan Yusuf tidak menceraikan Maria. Yusuf tetap menjalani itu karena dia sudah tahu, diberitahukan oleh malaikat ini. Nah, saya mengajak kita semua untuk kita mau merenungkan informasi berita
yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf ini, saudara. Ada hal yang menarik yang kita perlu pelajari di sini, Bapak Ibu. Nah, hal yang pertama, ternyata saudaraku, malaikat ini menyampaikan kepada Yusuf bahwa calon istrinya yang masih tunangan waktu itu, yaitu Maria, itu sedang mengandung, dan anak yang bayi dalam janin yang dikandung oleh Maria itu bukan dari manusia, benih manusia lahiriah, tetapi itu dari Roh Kudus. Dan yang luar biasa yang perlu kita cermati, yang kita perlu pelajari di sini adalah malaikat itu, saudaraku, memberitahu Yusuf dan memberikan 2 nama kepada bayi yang sedang dikandung oleh Maria. Nama yang pertama itu adalah Yesus. Kemudian, saudaraku, malaikat mengutip, saudaraku, di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Dia menyatakan bahwa ada nubuat tentang, saudaraku, kelahiran Yesus ini. Dan malaikat mengutip Yesaya 7 ayat 14, saudara, yaitu memberi nama Immanuel kepada bayi yang akan lahir. Nah, jadi saudaraku, Yesus lahir itu, saudara, malaikat datang memberitahu kepada Yusuf, dia memberikan 2 nama. Nama yang pertama adalah Yesus, dan nama yang kedua adalah Immanuel. Dan Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, kalau kita lihat 2 nama ini, dua-duanya punya artinya berbeda. Nah, nama yang pertama yaitu adalah nama Yesus yang diberikan oleh malaikat kepada Yusuf dan juga diberikan oleh malaikat sebelumnya menampakkan diri kepada Maria, itu juga memberi nama yang sama, yaitu nama Yesus. Tetapi waktu malaikat mengunjungi Maria dan menyampaikan nama, malaikat ini tidak mengutip Yesaya pasal 7 ayat 14, tidak memberi nama Immanuel, tetapi kepada Yusuf malaikat ini menyampaikan nama yang kedua, yaitu Immanuel. Saudara. Nah, kalau kita perhatikan 2 nama ini, saudara, nama Yesus itu memiliki arti Allah penyelamatku, atau lebih lengkapnya Allah pembebas dan penyelamat. Itu adalah arti dari nama Yesus. Kemudian yang kedua, Immanuel itu memiliki arti Allah beserta dengan kita atau bersama kita, Allah bersama kita. Itu juga arti dari Immanuel, atau Allah dengan kita. Itu pengertian daripada Immanuel. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya tidak kebetulan malaikat ini ketika mengunjungi atau datang kepada Yusuf untuk meneguhkan hatinya supaya dia tidak bimbang, dia tidak berencana untuk meninggalkan Maria, saudaraku. Nah, tidak kebetulan malaikat memberitahu 2 nama ini untuk ditujukan, untuk diberikan kepada bayi yang akan lahir, yaitu nama Yesus dan nama yang kedua adalah Immanuel. Saya percaya ini tidak kebetulan. Oleh karena itu saya akan fokus menjelaskan kepada kita tentang 2 nama ini. Saya percaya 2 nama ini bukan nama yang diberikan oleh manusia. Kalau ini nama disampaikan oleh malaikat, ini bukan nama sembarangan. Ini adalah nama dari Allah sendiri yang disampaikan 2 nama ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya begini, saudara. Mengapa perlu malaikat mengutip Yesaya pasal 7 ayat 14 dan memberikan nama Immanuel kepada Yesus? Ini pertanyaan pertama yang kita perlu gali, yang kita perlu cari jawabannya. Alasannya kenapa? Kenapa malaikat tidak cukup untuk memberitahu nama Yesus saja? Yaitu Allah yang menyelamatkan, Allah pembebas dan penyelamat. Kenapa enggak nama Yesus saja? Kenapa malaikat perlu, saudaraku, mengutip Yesaya, nubuat lewat Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 7:14? Kenapa? Nah, saudara, saya percaya alasan yang pertama yaitu adalah begini, membuktikan bahwa kelahiran Yesus bukanlah kelahiran manusia biasa. Ini berbeda dengan kelahiran manusia biasa, tetapi ini adalah Allah telah menggenapi janjinya yang sudah dinubuatkan sebelumnya.
oleh Nabi Yesaya. Anda bisa bayangkan, Yesaya itu hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebuah peristiwa kelahiran manusia ke dalam dunia ini, tetapi kelahiran itu sudah ditulis, sudah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya. Ini berarti bukan kelahiran sembarangan. Ini bukan kelahiran manusia biasa. Ini adalah peristiwa ilahi. Jadi ini meneguhkan, malaikat mengutip nubuat Yesaya pasal 7 ayat 14 ini membuktikan begini, bahwa ini bukan peristiwa natural biasa. Ini adalah peristiwa ilahi. Ini adalah Allah datang ke dalam dunia dengan misi yang begitu hebat, yang begitu ajaib. Ini meneguhkan kita bahwa Yesus lahir adalah untuk saudara, untuk saya. Nah, yang kedua, alasan yang kedua Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah mengutus malaikat ini untuk memberitahu kepada Yusuf adalah untuk memproklamirkan kepada semua manusia bahwa Allah telah datang ke dalam dunia dengan satu misi, atau Allah telah berinkarnasi, menjelma menjadi manusia dengan satu misi, dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan manusia dari dosa, menebus manusia dari dosa. Kenapa dia perlu menyelamatkan, menebus manusia dari dosa? Karena Allah begitu mengasihi manusia. Kalau Allah tidak mengasihi manusia, begitu manusia jatuh dalam dosa, dibiarkan saja, dibinasakan saja. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Allah begitu mencintai, mengasihi manusia, sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihi manusia. Kenapa? Manusia adalah makhluk satu-satunya diciptakan serupa segambar dengan Allah. Jadi sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, kasih Allah tidak berkurang. Allah telah tetap mengasihi manusia. Oleh karena itu Allah perlu datang untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara apa saja. Di dalam keadaan keberdosaannya, di dalam penguasaan dosanya, dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun dari pihak manusia. Satu-satunya cara adalah Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Tetapi yang luar biasanya, saudaraku, bahwa malaikat ini sebenarnya sedang memproklamirkan bukan hanya saja Allah datang untuk menyelamatkan manusia, tapi melalui malaikat mengutip Yesaya 7 ayat 14, sebenarnya malaikat ini sedang memproklamirkan Allah telah datang dengan tujuan untuk menyertai saya, untuk menyertai saudara, untuk menyertai manusia. Menyertai ini sebenarnya pengertiannya juga bisa berarti Tuhan begitu pingin, Tuhan begitu rindu tinggal bersama manusia, berjalan bersama dengan manusia. Dia begitu rindu bergaul karib dengan Tuhan. Ini yang pernah dihidupi oleh Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, itu mereka bergaul karib, hidup bersama dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Nah, ini yang hilang karena dosa. Oleh karena itu, saudaraku, malaikat ini mengutip Yesaya 7 ayat 14 memberi nama Immanuel, karena saudaraku, ini adalah momen yang tepat di mana Allah datang untuk mengembalikan manusia, supaya manusia tidak lagi hidup terpisah dari Allah. Itu Tuhan paling tidak mau. Allah gak mau manusia terpisah dari Dia. Makanya Dia datang untuk mengembalikan, supaya manusia kembali hidup bersama dengan Allah. Itulah Immanuel. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang berikutnya, mengapa malaikat memberi dua nama kepada Yesus, yaitu Yesus nama yang pertama dan nama yang kedua Immanuel. Dua nama ini sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, ini sangat berkaitan, berhubungan dengan misinya Yesus. Nah, saudara, kita mesti lihat baik-baik, ini gak boleh ditukar. Yang pertama mesti nama Yesus dulu, baru yang kedua nama Immanuel dulu. Kenapa, saudara? Karena seperti saya sudah jelaskan tadi di awal, bahwa nama Yesus itu artinya Allah datang menyelamatkan, membebaskan, menyelamatkan.
Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika Allah menyelamatkan, membebaskan manusia, maka manusia itu dibebaskan dari perbudakan dosa dan menjadi milik kepunyaan Allah. Nah, setelah manusia dibebaskan, ditebus, dibayar lunas dosanya, maka manusia pindah dari perbudakan dosa, dari kerajaan kegelapan, kerajaan iblis, pindah masuk dalam kerajaan Allah dan menjadi miliknya Allah, miliknya Tuhan. Nah, sesudah itu barulah nama Immanuel, misi Immanuel, Allah beserta dengan manusia. Jadi Allah tidak mungkin bisa hidup bersama, beserta dengan manusia kalau Allah belum menyelamatkannya, belum menebusnya, belum mengangkatnya dari dosa. Nah, oleh karena itu dua nama ini adalah memiliki, saudaraku, berkaitan dengan misi daripada Allah yang datang ke dalam dunia melalui kelahiran di kandang yang hina di Bethlehem. Jadi Allah datang dengan dua misi utama yang kita bisa lihat dari dua nama ini. Misi yang pertama adalah misi menyelamatkan, menebus, membebaskan manusia, dan sesudah itu jadi milik Allah, dan sejak itu Allah bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saudaraku, saya percaya bahwa kalau hidup manusia sudah menerima keselamatan, Yesus datang, Allah datang, yang namanya Yesus menyelamatkan kita, maka kita harus percaya Dia bukan hanya menyelamatkan, Dia bukan hanya membebaskan, menebus, dan kemudian selesai. No, Dia menyelamatkan kita, membebaskan kita, menebus kita, dan sesudah itu Dia akan beserta dengan kita. Wow, ini luar biasa, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu takut di kondisi keadaan yang ada saat ini. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu bimbang. Kenapa, saudara? Karena kalau benar-benar kita sungguh-sungguh sudah menjadi Kristen, artinya orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus sudah tinggal dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sudah bertata di hati kita. Dengar baik-baik, Dia akan tetap menjadi Allah Immanuel. Dia tidak berubah. Dia akan menyertai kita bukan 1-2 tahun, saudaraku. Dia akan beserta kita selama-lamanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi saudaraku, oleh karena itu saya boleh jelaskan begini. Apa sih arti Natal buat kita? Apa sih makna Natal atas hidup kita? Kita jangan jadi orang Kristen yang hanya, saudaraku, merayakan Natal, hanya euforia Natal saja, saudara. Wah, heboh, perayaan-perayaan Natal, saudara, baju baru, lain sebagainya, saudara. Atau hanya sekedar acara-acara Natal, no. Saudaraku, makna utama, esensi Natal buat kita adalah, saudaraku, di mana Yesus menyelamatkan kita, menebus kita, dan sesudah itu Dia menyertai kita. Dia menjadi Allah Immanuel bagi kita selama-lamanya. Jadi kalau kita bertanya, sebenarnya Yesus beserta kita itu berapa lama sih? Immanuel itu berapa lama sih? Atau sejak kapan Dia menggenapi Immanuel, Allah beserta kita secara pribadi, bagi saya, bagi saudara, bagi semua orang? Sejak kapan? Itu bukan sejak kita lahir, bukan. Alkitab berkata kita lahir di dalam dosa, saudara. Itu adalah sejak kita lahir baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita, dalam hidup kita. Sejak kita menerima Dia, sejak hidup kita saudaraku ditebus secara pribadi dan kita mengalami penebusannya secara pribadi. Nah, sejak itulah, sejak kita lahir baru, sejak kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi miliknya. Sejak detik itulah Allah beserta kita. Sampai kapan? Sampai kekal selama-lamanya. Bukan sampai kita mati, bukan. Sesudah kita mati secara lahiriah, Allah tetap bersama kita. Makanya mengapa kita memiliki kepastian keselamatan? Mengapa kita untuk ke surga itu bukan mudah-mudahan, bukan semoga,
Untuk ke surga itu bagi orang percaya yang sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja secara pribadi dalam hidupnya. Bagi dia, saudaraku, surga, untuk masuk surga itu bukan mudah-mudahan, sebuah kepastian. Kenapa? Karena begitu kita bertobat, lahir baru, terima Tuhan Yesus, kita sudah ada di tangannya, kita sudah menjadi miliknya. Dan Allah berkata dia menjadi Allah Immanuel bagi pribadi kita. Artinya dia bersama dengan kita, bukan untuk 20 tahun, 1000 tahun, 100 tahun, bukan. Itu untuk selama-lamanya. Setelah Anda meninggal dunia, Anda meninggal dunia bersama-sama dengan Tuhan yang bersama roh kita. Sehingga Tuhan akan membawa roh kita ke surga yang kekal bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, saudaraku, saya ingin mengakhiri khotbah ini, sharing ini, dengan pertanyaan yang terakhir. Nah, sekarang kalau Allah sudah beserta dengan kita nih, dia ngapain? Apakah Allah beserta kita hanya jadi satpam kita? Hanya jadi penolong kita dalam arti, kalau kekurangan dia cukupi, kalau uang kita kurang dia cukupi? Bukan, saudaraku. Tetapi hal yang pertama, saudara, kalau Allah beserta dengan kita, saudara, yang pertama dia akan lakukan, dia akan bergaul karib dengan kita. Dia akan menikmati hubungan keintiman, bergaul karib. Kenapa? Karena posisi kita begitu Allah menjadi Immanuel beserta dengan kita, kita jadi sahabatnya dia katanya. Jadi kita akan menikmati hubungan keintiman dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, Allah beserta dengan kita, bukan sekedar bersama-sama begitu saja, bukan, tapi yang agenda yang kedua, Allah akan mengubah hidup kita. Ini menjadi proses seumur hidup kita, di mana Allah merestorasi, memulihkan, mengubah hidup kita, di mana pada titik akhir daripada proses Allah mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Dia. Mari kita ikuti proses ini, izinkan Tuhan. Mari kita mau taat, kita mau berserah total untuk izinkan Tuhan mengubah hidup kita. Jangan mengeraskan hati. Dan yang terakhir, Tuhan beserta dengan kita, Allah beserta kita adalah ini. Untuk memakai setiap kita sebagai kawan sekerjanya, sekerja dengan Allah, untuk menggenapi misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi yang ketiga, saudaraku, Immanuel, Allah beserta dengan kita, saudara, yaitu Allah akan memakai kita menjadi hambanya, menjadi alatnya. Oleh karena itu, menjadi hamba Tuhan itu bukannya tugas pendeta, penginjil full timer, bukan. Itu adalah tugas semua orang yang sudah lahir baru, sudah menjadi miliknya Tuhan. Karena Allah menjadi Immanuel bagi dia, beserta dengan dia. Nah, beserta dengan dia yang Allah akan lakukan, agendanya yang ketiga adalah dia akan memakai kita menjadi alat di tangannya. Oleh karena itu, mari semua kita, semua saudara yang mendengar khotbah ini, izinkan Tuhan memakai hidup saudara untuk menjadi alatnya yang dahsyat di tangannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Percayalah, dia Allah Immanuel beserta dengan kita selama-lamanya. Tuhan memberkati. Saya mau berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk pencerahan firman-Mu bagi kami semua. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Berkati semua yang sudah mendengarkan kebenaran ini. Biarlah kebenaran ini membuat kami tidak khawatir lagi dalam hidup ini. Kami tidak takut lagi dalam hidup ini, karena kami tidak sendirian. Dalam segala keadaan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan adalah Allah Immanuel dalam hidup kami. Kau tidak pernah jauh dari kami. Kau bertahta di hati kami. Dan Kau akan terus mengubah kami, membentuk hidup kami, memakai kami menjadi alat-Mu yang dahsyat. Pakai semua kami Tuhan untuk mengerjakan misi-Mu di tengah dunia ini. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Terima kasih Pak Rianto untuk sharing firman Tuhan-Nya. Mari Sobat GBA, kita akan dengarkan kesaksian dari peserta tim A yang bernama Albert yang berkebutuhan khusus di penglihatannya. Dan dilanjutkan dengan doa syafaat oleh host Tony dari tim D. Dan doa berkat dari Pak Rianto. Tetap semangat Sobat GBA. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Salam Cemungut. Shalom teman-teman semua, Sobat GBA, dimanapun Sobat GBA berada saat ini. Perkenalkan dulu terlebih dahulu, aku Albert Wijaya alias Al. Teman-teman, aku adalah seorang disabilitas netra, tapi bukan blind total, aku disabilitas netra low vision. Jadi teman-teman, aku adalah salah satu disabilitas atau salah satu orang yang istimewa, teman-teman, dipilih Tuhan untuk boleh menjadi seorang disabilitas. Dan aku saat ini tergabung di kepengurusan PETKI. Apa itu PETKI? PETKI itu adalah Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia, tapi DPD DKI Jakarta. Aku adalah pengurus sosial dan masyarakat. Dan aku juga adalah seorang founder dari Union House Indonesia. Apa itu Union House Indonesia? Union House Indonesia adalah satu platform yang mengumpulkan teman-teman disabilitas dan non-disabilitas, platform inklusif yang memberikan skill dan hal apapun yang teman-teman ingin pelajari dan teman-teman ingin tambahkan di dalam kehidupan atau diri teman-teman sendiri. Nah, teman-teman Sobat GBA, kali ini di momen yang sangat luar biasa, Desember tanggal 12, kita akan sama-sama mendekati perayaan Natal, teman-teman, di mana Desember ini adalah sukacita yang sangat besar di mana kita bisa merefleksikan diri kita, teman-teman. Bagaimana Tuhan lahir bagi setiap kita. Sama dengan aku, teman-teman, bahwa sobat-sobat GBA, aku dipilih Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang, di mana aku boleh melayani di gereja, melayani di perkumpulan-perkumpulan tunanetra, melayani di platform aku sendiri untuk aku membagikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan cuma itu, teman-teman, Alkitab juga kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman, teman-teman. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, datang ke dunia pada saat itu, teman-teman. Tuhan datang itu bukan hanya menjadi berkat, teman-teman, tapi dia sebagai pelaku firman juga. Tuhan menunjukkan kepada kita semua, dia rela mati, datang, hidup di dunia ini dan rela mati bagi kita. Dia menjadi pelaku sejarah dan pelaku firman bagi setiap kita. Sama dengan kita semua, teman-teman. Aku dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Aku juga boleh membacakan firman, boleh ikut GBA, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan itu boleh aku sampaikan bagi teman-teman di sekitar aku, baik teman-teman disabilitas maupun non-disabilitas. Nah, teman-teman, kita percaya semua, sobat-sobat GBA, kita percaya melalui firman, melalui kesaksian kita semua itu boleh menjadi terang dan garam dunia. Maka dari itu, teman-teman, aku Albert Wijaya alias Al berharap banget, teman-teman Sobat GBA dari Sabang sampai Merauke, teman-teman boleh terus memperdalam firman teman-teman, dan melalui firman itu teman-teman boleh menjadi berkat. Dan teman-teman jangan pernah takut dan jangan pernah ragu untuk melayani. Karena apa, teman-teman Sobat GBA? Karena aku percaya bahwa ketika kita melayani, teman-teman, bahwa semua orang itu boleh dimenangkan. Terkadang kita nggak tahu ketika kita melayani satu orang, atau kita melayani di gereja manapun, atau kita melayani siapapun, kita nggak tahu kapan buah itu akan berbuah. Tapi kita percaya ketika kita menabur, percayalah bahwa benih itu pasti akan bertumbuh. Waktunya kapan kita nggak tahu, karena kita percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Bagian kita hanya menabur, melayani, terus melayani dan terus menjadi berkat. Selebihnya itu bukan urusan kita, itu bagiannya Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menumbuhkan setiap benih tersebut, dan Tuhan juga yang memenangkan setiap apapun yang kita lakukan, yang kita taburkan. Jadi buat kita semua Sobat GBA, mau kita disabilitas, mau kita non-disabilitas, sebenarnya kita semua adalah disabilitas, karena kita semua adalah memiliki kekurangannya sendiri-sendiri, keistimewaannya, bukan kekurangannya, tapi keistimewaannya masing-masing. Jadi untuk itu kita boleh terus menjadi berkat dan terus menjadi terang dan garam dunia, serta tidak lupa teruslah membaca firman dan teruslah kita merenungkan setiap firman, karena kita refleksikan diri kita di Desember ini
Tuhan hadir dan Tuhan lahir bagi setiap kita. Kita juga boleh telah dipilih oleh Tuhan sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak pilihannya. Kita juga boleh menjadi berkat dan menjadi terang dan garam dunia, teman-teman semua. Sobat GBA, dimanapun Sobat GBA saat ini mendengarkan kesaksian aku pada hari ini. Thank you banget GBA, aku percaya banget teman-teman boleh terus membaca firman, teman-teman boleh terus menjadi berkat. Karena apa? Karena sekali lagi teman-teman, waktu kita nggak panjang, tapi segimana kita boleh menjadi berkat dan menjadi terang bagi sesama kita, itulah yang Tuhan inginkan. Sekian dari aku teman-teman, aku Albert Wijaya. Nanti teman-teman kalau mau tahu aku lebih jauh, teman-teman boleh follow Instagram aku di Albert2594. Nanti kita bakalan ketemu di sana, kita boleh sharing-sharing dan teman-teman bakalan tahu apa yang aku lakukan. Nah, mungkin sedikit aja teman-teman, aku saat ini selain melayani di berbagai gereja, aku juga menjadi MC dan moderator di berbagai kelas, baik yang offline maupun yang online. Jadi aku aja bisa, kenapa teman-teman nggak bisa? Aku aja dipilih Tuhan, kenapa teman-teman nggak? Aku aja istimewa, kenapa teman-teman nggak? Kita semua anak-anak pilihan Tuhan, kita semua istimewa. Karena itu teman-teman Sobat GBA, kita percaya kita terus jadi terang dan garam dunia dimanapun kita berada. Akhir kata, aku Albert Wijaya alias Al, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di kesaksian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, kita akan sama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita satukan hati dan iman kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, selamat sore ya Bapa. Engkau begitu baik ya Tuhan, kami boleh ada saat ini, boleh datang pada Engkau, berdoa pada Engkau ya Tuhan. Untuk GBA Center ini ya Bapa, Engkau yang sudah memulainya ya Bapa. Dan kiranya Kau terus pakai ya Tuhan, Kau kembangkan ya Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, Kau punya rencana yang indah ya Tuhan. Kau punya rencana yang besar bagi GBA Center ya Tuhan. Biarlah GBA Center boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya ya Bapa. Semuanya ya Bapa, satu persatu Kau pimpin, Kau sertai ya Tuhan, untuk menjadi lebih baik lagi ya Bapa. Mungkin banyak yang belum saling mengenal ya Bapa, belum saling ketemu ya Bapa, tapi kami semua adalah satu di dalam Kau ya Tuhan. Kami di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kau pakai kami untuk melaksanakan amanat agung-Mu ya Bapa, mengabarkan Injil-Mu ke seluruh penjuru dunia ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa juga kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Bapa, di mana kami berada ya Bapa. Kau tolong ya Tuhan bangsa dan negara Indonesia ini ya Bapa, boleh melewati setiap krisis, setiap permasalahan ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Dan Kau berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang sudah Kau tempatkan ya Bapa mereka di dalam pemerintahan ya Tuhan. Biar mereka boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Mereka boleh menjaga integritas mereka ya Bapa. Mereka tahu ya Bapa apa yang harus mereka kerjakan ya Tuhan. Dan mereka lakukan sebagai terang dan garam dunia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau juga kiranya Kau pimpin juga ya Bapa. Untuk gereja-gereja-Mu ya Bapa yang ada dimanapun juga ya Bapa. Biarlah gereja-gereja-Mu boleh bersatu ya Tuhan. Menjadi alat-Mu ya Tuhan. Perpanjangan tangan dan kasih-Mu ya Tuhan. Untuk setiap orang-orang yang ada di dalam gereja-gerejanya ya Bapa. Tidak terjadi saling menghakimi atau saling menyalahkan, merasa paling benar ya Tuhan. Tapi gereja-Mu boleh menjadi satu tubuh di dalam Kau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau berkati juga ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang telah Kau utus ya Tuhan melayani Engkau ya Tuhan, melayani pekerjaan-Mu di daerah-daerah terpencil, di pelosok-pelosok daerah ya Bapa. Kau berkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Kau tolong mereka satu persatu ya Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Engkau yang cukupkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga tolong ya Tuhan. Mungkin masih ada daerah-daerah yang belum GBA Center sampai ke sana ya Tuhan. Pelayanan GBA Center belum sampai ke sana ya Bapa.
Engkau yang terus bukakan ya Tuhan. Dan setiap hamba-hambamu yang terlibat di dalamnya ya Tuhan. Sebagai ujung tombak ya Tuhan. Di dalam pelayanan misi ini ya Bapa. Terus ya Tuhan kau perlengkapi dan kau sertai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua pokok-pokok doa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami memintanya, kami memohonnya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Arahkan hati dan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah, berkat, rahmat dari Allah Bapa kami yang ada di surga, kasih sayang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan, kuat kuasa, pimpinan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai, memenuhi seluruh hidup kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Berita bagi hidupku, jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa, bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang beri hidup, menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Beri hati kami yang setia kepadamu, selalu rindu mengenal jalan-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati bangsa-bangsa yang mau memasyurkan nama-Mu selamanya. Oh, firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku